selamat pagi. Sudah siap ya untuk belajar? Kita akan belajar sama-sama di penalaran umum hari ini. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang, nggak bahas sedikit ya, bahas lumayan banyak lah ya. Kita akan bahas dengan hal-hal yang berhubungan sama angka. Nah, karena hari ini yang akan kita bahas itu adalah penalaran umum kuantitatif, jadi kakak mau minta tolong dong sama kalian. Coba disiapkan selembar kertas sama pulpen atau pensil atau apapun yang bisa kalian pakai nulis ya. Atau misalkan, Kak, aku biasanya nulis di handphone, boleh. Nanti kita akan belajar sama-sama, kita akan menghitung bersama-sama supaya kakak nggak sendirian gitu ngitungnya ya. Kita ucapkan basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yang akan kita bahas itu adalah penalaran umum di bagian pola barisan. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya-tanya, Kak, apa sih bedanya pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika, gitu kan ya? Persamaannya dulu ya, kesamaannya dulu itu memang membahas tentang matematika, tapi matematikanya matematika yang dasar sebetulnya ya. Kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau di penalaran matematika dan di pengetahuan kuantitatif, itu biasanya matematika yang digunakannya adalah matematika yang ada bab-babnya di sekolah gitu ya. Kayak misalkan program linear, terus sistem persamaan linear dua variabel dan lain-lainnya itu biasanya digunakan untuk pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Tapi kalau misalkan di penalaran umum kuantitatif itu sebetulnya kita hanya membahas hal-hal dasar. Contohnya apa? Contohnya ini ada pola barisan gitu ya. Kemudian nanti ada juga pola barisan itu berarti pola bilangan juga ya. Terus ada yang disebut dengan pola matematika. Nah, kalau misalnya pola matematika itu nanti kalau di unitnya sudah membahas seri pola bilangan, itu kalian pasti tahu ya, biasanya kalau tryout juga ada. Misal ada satu segitiga, ada angkanya, ada satu segitiga, ada angkanya gitu ya. Dan hitungan-hitungannya pun bisa terbilang lebih mudah ya dibandingkan dengan PK dan PM gitu. Oke, semoga yang belum tahu jadi tercerahkan ya apa perbedaannya penalaran umum kuantitatif dengan PKPM. Oke, langsung aja ya, kita langsung tempur di soal nomor satu. Nah, kalau untuk pola barisan, itu tipikal soalnya tidak jauh dari contoh yang ada ini, gitu ya. Jadi biasanya disediakan beberapa bilangan, kemudian kalian diminta untuk mencari berapakah nilai yang tepat untuk mengisi barisan, atau biasanya ada nilai X, Y, berapakah nilai X, Y-nya, gitu-gitu ya. Oke, nah kita kerjakan sama-sama ya, biar kakak nggak sendirian di sini ya. Oke, di soal nomor satu ada bilangan 1, 3, 6, 8, 11, 13, dan 16. Berapakah nilai yang tepat untuk mengisi barisan tersebut? Oke, sebelum kakak jelaskan, coba dong gunakan pensilnya, gunakan juga kertasnya untuk mencari apa polanya dan berapa jawabannya. Wah, langsung ada ini ya, luar biasa. B katanya 18 bukan K. Oke, B juga itu 18 ya. Oke. Katanya polanya itu adalah loncat 5. Oke. Gimana sih polanya? Ini kakak tulis ulang ya. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16. Nah, mungkin yang dimaksud sama gigi di sini loncat 5 itu adalah polanya gitu ya. Polanya itu dijumlahkan 5 dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Jadi tipsnya gini, kalau misalkan si angkanya, angka yang ada dari angka pertama ke angka terakhir itu semuanya naik bilangannya ya, semakin besar, maka bisa dipastikan itu bisa jadi polanya itu adalah dijumlahkan gitu ya atau dikali gitu ya. Jadi kalau untuk yang ini masih gampang sebetulnya ya. Kita bisa lihat dari mana nih? Dari angka 3, gitu ya, angka 8, kemudian angka 13-nya yang loncat 5 itu. Nah, kemudian angka satunya
ini angka satu, pasangannya sama 6, pasangannya sama 11, dan pasangannya sama 16 gitu. Oke, jadi sebetulnya langkah pertamanya biasanya kan kalian ngeliat dulu dari satu ke 3 plus 2, 3 ke 6 plus 3, 6 ke 8 plus 2, 8 ke 11 plus 3, 11 ke 13 plus 2, terus 13 ke 16 plus 3. Itu juga bisa gitu ya. Jadi ada dua cara nih untuk mengerjakan yang nomor satu ini. Nah, kalau pola yang ini, kakak jelasin yang tadi Gigi bilang dulu ya, yang loncat 5 itu. Jadi dari satu ke 6 ini plus 5. Dari 6 ke 11 ini plus 5. 11 ke 16 juga plus 5. Nah, berarti karena polanya kotak, lingkaran, dan seterusnya, maka nanti yang ini kan pasti akan diisi oleh lingkaran gitu ya. Kalau akan diisi oleh lingkaran, maka kita ngelihatnya yang bawah ya. 3 ditambah 8 ini 3 ke 8 juga jadi plus 5. 8 ke 13 plus 5. Nah, maka ini 13 ditambah 5 hasilnya adalah 18. Gitu ya. Jadi, selain kalian harus bisa mencari pola, kalian juga harus teliti apakah polanya itu loncatnya dari bagian atas nih, kalau punya kakak ya, dari bagian atas, dari kotak-kotak warna kuning, atau justru dari lingkaran yang berwarna birunya. Gitu ya. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah yang B. Kalau ada yang mendapatkan pola lain 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18 ya. Kita coba ya, kalau misalkan hanya di loncat satu, ini satu ke 3 kan bisa ya plus 2, 3 ke 6 plus 3, 6 ke 8 plus 2, 8 ke 11 plus 3. Sorry, ini harusnya 18-nya belum ada ya. Ini masih titik-titik-titik. Oke. Nah, kemudian ini 11 ke 13 plus 2, 13 ke 16 plus 3. Berarti kan pola selanjutnya adalah karena plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3, berarti ini plus 2. Jadi 16 plus 2 hasilnya adalah 18. Oke, jadi kalian mau pakai pola yang pertama ini boleh, atau mau pakai yang kedua ini juga boleh gitu ya, masih diperbolehkan. Nah, yang penting apa Kak? Yang penting itu adalah yang namanya pola itu berarti harus berulang. Ya, artinya kalau misalkan tiba-tiba nanti contohnya ada plus satu, plus 2, plus 2, plus 3, plus 3 gitu ya. Ini plus satunya hanya dituliskan satu kali, berarti itu bukan disebut sebagai pola bilangan. Jadi kalau pola itu dia harus berulang dan bisa digunakan untuk mencari bilangan yang berikutnya. Gitu ya, itu masih di nomor satu. Ah, masih gampang ya. Belum ada apa-apanya biasanya kalau buat kalian ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita coba lanjut ke nomor 2. Oke, coba-coba dong nomor 2. Di sini ada beberapa angka yang kosongnya di tengah-tengah nih. Adakah yang bisa membantu kakak untuk menghitung dan menjelaskan, memberikan jawaban? Yuk, coba. Ini harusnya bisa nih dikerjakan dalam waktu 30 detik. Oke, adakah yang bisa? 5, 6, 12, 9, 10, 20, 17, titik, 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 koma, 36. Wah, kalau yang ini polanya naik turun naik turun naik turun. Berarti kalau misalkan si angkanya lebih besar, angkanya menjadi besar, kemudian kecil lagi, besar lagi, kecil lagi, berarti ini adalah pola campuran. Pola campuran biasanya itu terdiri dari beberapa operasi bilangan, ya. Operasi bilangan itu kan ada kabataku, biasanya kalian kali bagi tambah kurang, kemudian ada juga pangkat dan ada juga akar sebetulnya ya. Oke, ada yang sudah mendapatkan nomor 2? Halo Kak, sebelumnya salam kenal. Halo. Kita dari Tribaya Panca Ekek. Nah, saya tuh Oke. ini tuh apa ya? Yang saya tangkap ini tuh yang Oke. awalnya tambah satu gitu kan. Oke. Nah, tambah satu terus tambah tiga kurangi tiga. Nah, terus tuh tambah satu lagi. Nah, tapi
pola selanjutnya tuh dikali dua, jadi 3 kali 2 gitulah. Tapi aku tuh terus bikin pola kayak gitu, terus menemukan di 17-nya ini tuh ditambah satu dulu gitu. Oke, terima kasih Devira. Wah, kita kasih applause dulu untuk Devira ya. Jadi, pola yang dijelaskan Devira itu bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Jadi betul, jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kakak akan tunjukkan pola yang lain. Nah, pola yang lainnya apa? Tadi masih sama ya, dari 3 ke 4 itu tambah satu. Terus tadi Devira itu 5 ke 6 itu juga tambah satu gitu ya. Kemudian dari 9 ke 10 tambah satu, maka dari 17 ditambah satu jadi 18. Itu boleh. Nah, kemudian pola yang lain, ini bisa nih, dari 4 ke 8 itu kita kalikan 2. Oke, kemudian dari 8 ke 5 itu kita minus 3. Ya, kemudian berarti polanya plus kali min. Plus satu kali 2 min 3. Berarti dari 5 ke 6 plus satu. 6 ke 2 kali 2. 12 ke 9 min 3. 9 ke 10 ini plus satu kali 2 min 3. Berarti udah tuh ya. Plus satu kali 2 min 3 plus satu kali 2 min 3. Dan ini 17 plus satu hasilnya adalah 18. Nah, sekarang untuk ngeceknya, karena di soalnya sudah ada angka 36, maka kita bisa cek dengan pola yang kita punya ya. Kita udah punya pola plus satu, berarti setelah plus satu itu harus kali 2, maka 18 dikalikan 2 hasilnya adalah betul 36. Maka untuk nomor 2 jawabannya adalah yang A. Mau pakai pola yang tadi Devira jelaskan boleh, mau pakai pola yang ini juga nggak jadi masalah ya. Jadi dari 2 soal yang sudah kita kerjakan, kita sudah menemukan 2 pola. Dalam satu soal itu ada 2 pola bahkan ya. Kalau kalian menemukan pola yang lain, boleh nggak? Boleh. Asal apa tadi? Asal ingat, pola yang namanya pola bilangan itu berarti harus berulang dan bisa digunakan untuk mencari bilangan berikutnya. Coba di soal nomor 3 ini ada angka 103, 101, 98, 94, 89, 83. Diminta untuk mencari satu bilangan setelahnya. Pola bilangannya, lihat angkanya. Angkanya semakin kecil. Ya, dari angka pertama ke angka terakhir yang ada itu semakin kecil. Berarti polanya bisa jadi dikurang, diminus ya, atau bisa jadi dibagi. 76, D, 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 D. Oke. Kita coba tunggu, jawabannya betul, 76. Dari mana nih 76? Dikurang 3, 4, 5, 6, 7 gitu Kak. Oke, betul. Polanya, pola bilangan yang didapatkan itu adalah pola bilangan ya minus ya, yang dikurang, 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 dikurang. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat, nih, dari 103 ke 101, itu jadi minus 2 ya, 103 dikurang 2, 101. Untuk jadi 98, itu harus dikurang 3. Untuk jadi 94 itu harus dikurang 4. Dari 94 ke 89 minus 5, 89 ke 83 minus 6. Nah, ini polanya adalah pola bertingkat sebetulnya ya. Kalau misalkan kita lihat yang bawahnya, ini min 1 lagi, min 3 ke min 4 min 1, min 4 ke min 5 min 1 gitu ya. Min 5 ke min 6 min 1, berarti min 6 min 1 itu akan jadi min 7. Maka 83 min 7 itu hasilnya adalah 76. Betul ya? Terima kasih. Jadi betul jawabannya adalah yang D. Oke. 4, 7, 13, 25, 49. Berapakah nilai yang tepat untuk mengisi barisan tersebut? Oke. Triknya gimana sih Kak caranya? Caranya kalau misalkan kalian bingung menemukan polanya, kalian coba dulu aja untuk loncat satu-satu ya. Jadi dari 4 ke 7, 7 ke 13, 13 ke 25, 25 ke 49 itu mendapatkan pola seperti apa gitu ya. Apakah dari sana terlihat atau tidak? Triwitama, B bukan Kak? Oke, nomor 4 jawabannya betul yang B. Nah, sekarang kakak mau minta Triu boleh on mic. Triu dari bimbel, dari privat atau dari homeschooling? Bimbel. Oke, boleh?
Dijelaskan dari mana dapat 97? Kita lihat dari yang 4 ke 7 itu kan tambah 3 ya. Oke. Nah, tapi 7 ke 13 itu butuh 6 angka. Makanya yang si 3 ini itu dikali 2. Oke. Nah, Mhm. nanti Ini di sini dikali 2. ya, Mhm. 13 ke 25 itu butuh 12. Makanya si 6 tadi dikali 2 lagi. Oke, betul. Nah, nanti 12 dikali 2 lagi untuk dapat 49. Oke. Mhm. Berarti yang ini 24 dikali 2 ya? Ya, Oke. 48 hasilnya Ya. 97. Oke, jadi 49 ditambah dengan 48 hasilnya adalah 97. Oke, terima kasih Trio. Terima kasih sudah menjelaskan. Oke, jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah yang B ya, 97. Oke, good. Ini kayaknya udah makin bisa, udah makin kebayang ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Lumayan panjang nih, tapi angkanya ada angka yang berulang. Angkanya kayaknya cuma sekitaran situ-situ aja. Kira-kira gimana polanya? 137, 34, 6, 5, 5, 5, 7, 6, 3. Nah, kalau ini diminta untuk mencari dua bilangan selanjutnya. Oke? Ini dengan yang ini, kemudian nanti ada lagi tiga, tiga dengan empat, lima, berarti ini dengan tujuh. Ya, kita akan mencari yang kuning. Enam, kita akan mencari yang ini. Oke, ada yang jawab C. Oke, loncat 2 tambah 2. Lingkaran kuning, Kak? Oke, iya betul. Oke, betul ya. Jadi, yang kita perhatikan loncat 2 tambah 2 itu adalah untuk lingkaran yang berwarna kuning. Nah, jadi kalau misalkan kalian bingung, aduh, ini dua angka berikutnya itu diisi sama lingkaran kuning, diisi sama bilangan dari pola yang mana sih gitu ya? Kalian bisa pakai kayak gini. Kalian bisa kasih lingkaran, bisa kasih kotak, bisa kasih segitiga, atau bentuk apapun yang memudahkan kalian untuk mencari kira-kira saya harus mencari jawaban atau mencari angka yang mana gitu ya. Oke, kalau yang ini kita lihat nih ya, dari lingkaran kuning ke lingkaran kuning, ini ditambah 2. Lingkaran kuning ke lingkaran kuning lagi ditambah 2. Lingkaran kuning ditambah 2. Oke, berarti lingkaran kuning ke sini ditambah 2, hasilnya adalah 9. Nah, kalau sudah mendapatkan satu jawaban dari dua angka yang ada, cek dulu opsinya ya. Cek dulu opsinya yang mana sih yang 9. Kebetulan di sini yang 9 itu hanya yang C. Jadi mungkin kalian tidak melihat pola angka 7-nya gitu ya. Itu nggak jadi masalah. Karena kalau nanti di UTBK, kalian memang harus mengerjakan dalam waktu yang singkat dan tepat. Tapi pilihan jawabannya harus tepat gitu kan ya. Jadi ketika sudah mendapatkan angka pertama 9 dan di opsi itu sudah tidak ada lagi yang 9, maka langsung aja pilih yang C gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini dari kotak biru ke kotak biru itu ditambah satu gitu ya. Tambah satu, tambah satu. Nah, yang kotak biru itu boleh dihitung ketika misal di opsi pilihan jawabannya ada angka 9 yang lain. Maksudnya ada pilihan yang depannya tuh 9. Misal, yang B itu jawabannya 9 gitu ya, 9 dan 6. Nah, itu bisa kalian cek sih kotak berwarna birunya. Terus Kak, angka yang nggak dikotakin perlu kita cek nggak? Nggak perlu, karena di sini kita hanya diminta dua angka. Ya, jadi kalian jangan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang tidak ditanyakan di soal. Oke? Jadi fokus aja sama apa yang ditanyakan. Kalau sudah menemukan jawabannya, sudah selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Gitu ya? Oke, betul. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C, 9 dan 7 dengan pola yang sudah kakak tuliskan di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Coba di soal nomor 6 nih. Ada 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15. Kira-kira berapakah pola selanjutnya? Ini diminta juga dua angka nih. Dan di sini angka depannya beda semua nih. Berarti kalian tinggal cari aja satu angka gitu ya. Nanti angka berikutnya pasti akan mengikuti. C, Kak. Betul. Jawabannya adalah yang C. Ayo, gimana polanya?
Oke, Tadi tuh aku tuh lihat dari 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 oke, tambah 2, 5 ke oke. 8 tambah 3. Nah, terus Hmm, 8 ke 10 kan selisihnya 2. Jadi tambah ya, 2 tambah 2 tambah 3 polanya oke. tuh. Nah, jadi 15 berarti kedua angka di depannya itu berarti tambah 2 dan tambah 2. Jadi 17, 17 tambah 2, 19 gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Devira, jawabannya betul ya. Dan apa yang dijelaskan oleh Devira tadi betul. Jadi polanya adalah tambah 2 tambah 3 plus 2 plus 3. Maka dua pola berikutnya adalah plus 2. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih. Di soal nomor 7, ayo. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 30. Hanya satu angka kok yang diminta. Oke. C. Wih, Kansa. Halo Kansa. Oke, Kansa dari mana nih? Dari Bimbel? Ya, Oke, dari mana? Dari unit mana? Antapani. Oke, Antapani. Oke, silakan dijelaskan gimana polanya. Pokoknya tadi itu kali 2 tambah satu Oke, kali 2 kali tambah 2 satu. tambah 1, terus? Ya, kali 2 tambah satu. Oke, betul. Jadi, sampai ujung, dapatnya berapa nih? 30 dikali 2 atau ditambah 1 berarti? Ditambah satu. Oke, ditambah 1. Maka dapatnya hasilnya adalah 31 yang C. Oke. Jawabannya adalah kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 1. Maka kita dapatkan jawabannya adalah 31. Wah, ini kayaknya udah semakin jago nih, udah cepet banget ini semua dapatnya ya. Mudah-mudahan yang lain yang sedang mengikuti juga bisa dapat pola bilangannya secepat itu ya, biar nanti ketika kalian mengerjakan PU yang di tahun ini kan ada 30 soal. 30 soal dalam waktu 30 menit. Artinya idealnya satu soal itu kan hanya dikerjakan dalam waktu 1 menit ya. Ketika satu soal maksimal 1 menit dan kita bisa mengerjakan soal lain kurang dari 1 menit, maka spare waktu sisa dari soal yang kita kerjakan kurang dari 1 menit bisa digunakan untuk soal yang lainnya gitu. Jadi kalian harus sudah mulai tahu nih dari sekarang, kira-kira saya tuh lebih maksimal ketika mengerjakan yang mana sih, bisa lebih cepat mengerjakan yang mana sih gitu ya. Kuncinya apa? Harus banyak latihan soal, kemudian harus banyak ikut-ikut kegiatan seperti ini gitu ya, supaya kalian tahu, oh iya, jadi ternyata tips and triknya kayak gini ya, oh iya, ternyata cara yang saya gunakan ini sudah bisa dipakai untuk nanti ketika di UTBK. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, ayo. 17, 7, 22, 9. D, oke, cancel lagi. Ada trio juga. Wah, kali ini trio D-nya nggak pakai tanda tanya, berarti udah yakin ya? Betul, jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, untuk yang nomor 8 ini, kalau kakak, polanya seperti ini. Ini dari sini ke sini. Oke, nah ini sebetulnya yang kita cari itu kan adalah lingkaran warna kuningnya. Lingkaran warna kuning berarti kita tinggal fokus ke 7 ke 2 plus 5, 12 ke 17 plus 5, 17 ke 22 plus 5, 22 plus 5. Hasilnya adalah 27. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. 4, 6, 6, 7, 10, 10, 16, 15. Yo. B kah, Kak? Gigi dapat jawaban yang B itu dari mana? Aku dapat jawaban yang B karena Hmm? 4 ditambah 6 kan 2. Terus Oke, 6 ke 10 kan itu 4. Berarti itu harus oke. ditambah 2 lagi. Terus 10 Mhm, ke 16 tuh 6. Nah, itu tuh mhm, ditambah 6 dari 4 tambah 2 lagi. Terus mhm. 16, 6 tuh harus ditambah 2 juga. Jadi 8. Jadi 16 tambah 8, 24. Oke, berarti polanya itu betul ya yang tadi kakak tuliskan. Kalau kalian mau mudah, kakak kasih lingkaran-lingkaran lagi ya. Nah, karena di sini ada dua yang ditanyakan, berarti satu lagi dengan kotak berwarna birunya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita cari polanya sama-sama ya. Tadi dari 4 ke 6 plus 2, 6 ke 10 plus 4, 10 ke 6, 11 plus 6,
maka ini harus plus 8. Dari mana plus 8? Ini adalah pola bertingkat lagi ya. Dari sini ke sini plus 2 yang bawahnya ya, 4 ke 6 plus 2, 6 ke 8 juga plus 2, gitu ya. Maka nanti di sini 16 tambah 8 adalah 24. Kemudian untuk pola yang kotak berwarna biru, ini plus 1, plus 3, ini plus 5, maka ke sini plus 7 ya, jadi 22. Ini juga sama nih bertingkatnya gitu ya. Atau kalau kalian pola yang lingkaran berwarna kuning itu adalah pola bilangan genap ya, ditambah dengan bilangan genap. Oke, kemudian pola yang ada di kotak berwarna biru itu adalah pola bilangan ganjil ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang B, 24 dan 22. Begitu ya. Terima kasih tadi Kansa dan Gigi ya. Terima kasih sudah membantu kakak menjelaskan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 10 nih. Nah, ayo, ini dikasih yang ringan-ringan lagi nih. 1, 3, 9, 2, 7. Wah, ini harusnya cepet-cepet nih. 81, Kak. Kelipatan 3, ada tanda tanyanya. B, 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 B. Oke, betul ya. Jawabannya adalah 81. Betul ya, ini polanya adalah kelipatan 3 gitu ya. Atau kelipatan itu, ini ya yang bagi atas 1 kali 3 jadi 3. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Dan betul ya, 81 dikali 3 itu hasilnya 243. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang B. Oke, terima kasih sudah menjawab. Sekarang kita lanjut. Nah, masih ada nih di soal nomor 11. Di sini ada 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47. Titik, titik, titik. Ayo dong. Berapakah ini polanya? 76. Oke, betul. Jawabannya adalah 76. Nah, dari mana nih 76? Di 3 tambah 4 kan 7. Terus 7 tambah 11, 18. Oke. 11 tambah 29, 47. Itu 76. Oke, terima kasih Desi sudah menjelaskan ya. Nah, jadi teman-teman untuk soal nomor 11 ini adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, adakah yang pernah mendengar kata ini? Oke, nah jadi pola bilangan Fibonacci itu apa? Pola bilangan Fibonacci itu apa? Pola bilangan Fibonacci itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Desi. Jadi, kita menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, jadi bilangan ketiga gitu ya. Jadi, kalau kakak tuliskan di sini, 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Ya, bilangan pertama tambah bilangan kedua, jadi bilangan ketiga. Kemudian 4 ditambah 7 hasilnya 11. 11, 7 ditambah 11 hasilnya 18. 11 ditambah 18 hasilnya 29. Gitu ya. Jadi ini tambah ini hasilnya yang ini 7 tambah 4 11 gitu dan seterusnya ya. Maka nanti di sini 18 ditambah 29 47 berarti pola berikutnya 29 ditambah dengan 47 hasilnya adalah 76. Jadi jawabannya adalah yang C, betul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. 107. Oke, dari mana Atar dapat 107? Yang sama Kak, Fibonacci juga kalau nggak ya. Iya, betul. Oke. B, 107. Iya, betul Dinar. Oke, terima kasih. Iya ya. Ini nomor 12 itu masih sama pola bilangan Fibonacci ya. Jadi kita dapat 2 tambah 7, 9. 7 ditambah 9, 16. 9 ditambah 16, 25. Gitu kan ya. Kemudian 16 ditambah 25, 41. 25 ditambah 41, 66. Maka pola berikutnya 41 ditambah 66 adalah 107. Oke, betul ya, nomor 12. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ayo. Kembali lagi dengan 2 angka nih yang diminta. Adakah yang mendapatkannya? 10, 8. Wah, banyak nih ya angkanya nih. 24, titik titik. Oke. 24, berarti Atar jawabannya yang D ya?
Pakai pola apa nih? Jadi kalau buat yang dapat 24 Mhm. itu tuh dari 3 loncat ke 6 Tiga, dikali 2, oke. Loncat loncat ke ke 6, 12 loncat ke dikali 2, 12. Mhm. loncat ke titik-titik pertama Di dikali 2 sini. juga jadi Oke, ini 24. polanya apa nih? Eh, kali 2. Kali 2, betul. Oke, jadi ini 12 dikali dengan 2 ya, 24. Untuk pola yang kedua, nah, terima kasih Atar sudah menjawab. Untuk pola yang kedua, Dinar jawab nih. Yang 24 itu ditambah 4, yang 18 tambah 2. Oke, yang 24 itu tadi dapatnya dikali 2 ya. Kalau ditambah 4, 3 ke 6 nggak ditambah 4 ya. Ditambahnya 3, 6 ke 12 ditambahnya 6, gitu ya. Oke, terus, oh iya masih sarapan. Oke, 18, yang 18 tambah 2 bener nggak sih? Oke, sekarang kita cek yang 18 ya. Berarti dapat dari mana nih yang 18-nya? Yang 18-nya itu kita dapetin dari sini ya. 10, betul nggak nih? Terus ada lagi 12, terus ke 14 gitu ya. Ke 16, kemudian ke sini. Betul nggak nih? Oke, 10 ke 12 plus 2, 12 ke 14 plus 2, 14 ke 16 plus 2, ini juga plus 2. Jadi jawabannya 16 plus 2, 18 ya. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang A. Oke, 24 dan 18. Oke, terima kasih sudah menjawab. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nomor 14. Yo, gampang nih nomor 14. 4, 14, 28, 38, 76, titik, titik, titik. 86, Kak. 86, oke, jawabannya yang A. Oke, terima kasih Atar. Kita tunggu yang lain ya. Yang lain sepakat nggak nih? Mungkin masih menghitung 86, Kak. 86, oke. Halo Riri, gimana Riri dapat Kak, 86? aku lihat polanya sih semuanya ditambah 10 dari yang 4, Mhm, ditambah 10 ke mhm. 14 kali 2, Oke, betul. Dikali 2, kemudian ditambah 10 lagi ditambah ya? 10 lagi, ya Mhm. dikali 2, Kali 2, berarti pola selanjutnya ditambah ditambah 10. 10. 10, Oke, ya, jadi jawabannya adalah 86. 86. Oke, baik, terima kasih Riri sudah menjawab. Ini, oh Iya, dibantu Kak. sama Dinar. Itu tambah 10 terus kali 2 nggak sih Kak? Iya, betul ya. Oke, baik. Jadi nomor 14 jawabannya adalah ya A ya, 86 dengan pola plus 10 kali 2 plus 10 kali 2 plus 10. Oke, seneng deh. Kalian udah pinter-pinter semua di sini ya, tinggal banyak latihannya ya. Untuk nomor 15. Oke, yuk, coba yuk. Adakah yang sudah mendapatkan? Ini mah hanya diminta satu nih. Cuma diminta satu angka aja ya dari beberapa angka yang ada di sini. Oke, ada nih yang menjawab B, B. Oke, ada Rania. B kah Kak? B, B. Semuanya B ya? Betul. Jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menjawab. Yang pertama menjawab ada Rania. Kita tanya ke Rania. Halo Rania. Boleh? Dari mana dapat 29? Loncat 4 aja, Kak. 13 ke Hmm. 17 tambah 4. Oke. Seterusnya tambah 4. Oke, betul ya? Begini ya? Iya. Oke, sip. Jadi 25 ditambah 4, 29. Oke, terima kasih Rania. Kalau misalkan kalian penasaran dengan pola yang bawahnya, ini juga dia berpola ya. Ini plus 3, ini plus 3, ini juga plus 3. Begitu ya. Jadi untuk nomor 15 jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, di soal yang terakhir nih yang mau kita bahas, ini adalah soal yang muncul di UTBK tahun 2023. Berarti di tahun sebelumnya ya, 1 tahun sebelumnya, ada soal seperti ini. Jadi, pola barisannya itu tidak ditanyanya kayak tadi. Ada pola bilangan, kemudian ditanyakan berapa bilangan berikutnya. Tapi kalau ini ada dalam sebuah wacana. Oke, jadi katanya jumlah penjualan menu A di sebuah warung makan pada 5 hari terakhir adalah sekian porsi. Sementara itu, jumlah menu B yang terjual pada 5 hari terakhir sekian. Jika nilai kunjungan pembeli tersebut bersifat konstan, konstan itu berarti tetap atau teratur gitu ya. Berapa porsi jumlah menu A dan B yang terjual pada hari ke-6? Wah, ini ada yang sudah menjawabkah? Oh, oke.
Kakak masih jawab soal tapi ada yang udah jawab ya. B katanya jawabannya. Oke, nah jadi di sini yang ditanyakan itu adalah kalian harus fokus sama ini nih pada hari ke-6. Kalau kita lihat warung A itu baru ada 4 ya. Berarti kalau gitu kita harus mencari dua bilangan berikutnya. Sedangkan warung B itu hanya mencari satu bilangan berikutnya. Oke, jadi kalian harus telitinya tuh di situ. Ya, apakah memang 5 hari terakhir itu sudah 5 hari atau ternyata di situ masih 4. Pola berikutnya itu belum ada gitu ya. Karena kalau kalian hanya mencari di hari ke-5 itu jawabannya juga ada ya sebagai jawaban pengecoh gitu. Oke, yang mana nih kira-kira? Yang mana nih kira-kira? Jadi berapa nih jawabannya? Coba kita lihat polanya. Dari 20 ke 22 ditambah 2 ya. 22 ke 21 min 1, 23 plus 2 berarti di sini jadi 25 ya. Ini sorry, kok plus 2? 21 ke 23 plus 2 berarti karena polanya plus 2 min 1 maka dari sini min 1 ya. Ini jadi 22, 22 ditambah 2 berarti jadi 24. Kemudian yang ini min 3, 24 ke 26 plus 2, ini min 3 lagi, plus 2 lagi, ini min 3 ya. Berarti ke sini min 3, jadi 22. Oke, maka jawabannya adalah yang B, betul ya, 24 dan 22 gitu. Oke, jadi betul ya. Tadi jawabannya adalah yang B. Nah, adakah yang punya jawaban yang lain? Atau enggak Kak, enggak kayak gitu kok gitu. Boleh ini ya. Boleh menyanggah. Oke, boleh menyanggah. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan juga. Oke, jadi ini adalah salah satu soal yang muncul di tahun 2023. Sip, terima kasih sudah menjawab. Oke, baiklah teman-teman. Karena nggak kerasa ya, perasaan kakak tadi kayak baru mulai gitu kan tiba-tiba sekarang udah mau selesai aja gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini, sudah belajar bareng sama kakak. Insya Allah kita ketemu di bulan depan, berarti ya di kegiatan ngebaso bulan depan dengan latihan soal yang berbeda lagi. Oke, dadah teman-teman pamit ya. Terima kasih. KWK, terima kasih kembali.